Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan ingat pesan ibu, jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masa pandemi mudah-mudahan cepat berlalu. Ya, adik-adik kelas 12, Bapak akan memulai pelajaran yang selanjutnya. Kemarin Bapak sudah membahas tentang novel, yaitu tentang menganalisis dan mengidentifikasi sebuah novel berdasarkan unsur-unsur atau nilai-nilai yang ada di dalam novel tersebut. Kali ini Bapak akan membahas tentang artikel atau tentang gagasan, opini, fakta di dalam artikel. Sebelum kita masuk materi intinya, mari kita perhatikan tujuan pembelajaran yang ini. Dalam materi pembelajaran ini ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yang berhubungan dengan menganalisis dan mengonstruksi sebuah teks artikel dengan memperhatikan fakta dan kaidah kebahasaan. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua adalah mengevaluasi dan menyusun informasi berupa fakta, opini dalam sebuah teks artikel yang dibaca secara lisan maupun secara tulisan. Nah, sekali lagi Bapak ulangi, tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama menganalisis dan mengonstruksi sebuah teks artikel dengan memperhatikan fakta dan kaidah kebahasaan. Yang kedua adalah mengevaluasi dan menyusun informasi berupa fakta, opini dalam sebuah teks artikel dengan yang dibaca secara lisan maupun secara tertulis. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita masuk di bab yang selanjutnya tentang gagasan, fakta, opini dalam artikel. Nah, kita perhatikan yang Bapak buat ini. Ini artikel namanya, artikel. Di dalam ini ada tulisan yaitu legendaris sastra, yaitu puisi Hairil Anwar. Nah, ini kita perhatikan. Kita masuk satu persatu. Yang pertama tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis artikel. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua nanti kita akan membahas tentang evaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam artikel ini. Yang ketiga, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Yang keempat itu analisis kebahasaan artikel. Yang keempat itu adalah konstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dalam kebahasaan. Fakta dan kebahasaan. Nah, ini ada 5 pembahasan yang kita sampaikan hari ini. Kita masuk di bagian yang pertama tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis artikel. Kita masuk di pertama adalah tentang pengertian dan ciri-ciri artikel. Pengertian dan ciri-ciri artikel. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu informatif dan meyakinkan, persuasif, argumentatif, dan atau menghibur khayalan pembaca atau yang disebut dengan paragraf rekreatif. Nah, ini Bapak ulangi, artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau yang disebut dengan informatif dan meyakinkan atau yang disebut dengan persuasif, argumentatif atau menghibur khayalan pembaca. Bisa dikatakan rekreatif. Ini adalah pengertian artikel. Termasuk yang kedua adalah berikut adalah ciri-ciri artikel. Yang A, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Yang B, mengandung gagasan aktual. Yang C, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Yang D, bukan merupakan hasil plagiasi. Yang E, mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Yang F, topik dibahas menyangkut kepentingan publik. Dan yang terakhir, menampilkan identitas atau nama penulis. Ini ciri-ciri artikel. Diperhatikan betul-betul ya. Kita masuk selanjutnya, jenis-jenis artikel.
Jenis-jenis artikel dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan isi, yang kedua berdasarkan sudut pandang penulis. Nah, ini. Kita masuk yang pertama, berdasarkan isi, yaitu artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, yang artikel analisis ahli, artikel religi. Nah, ini berdasarkan isi artikelnya. Terus yang kedua berdasarkan sudut pandang penulis, artikel deskripsi, artikel eksplanatif. Yang terakhir artikel prediktif, artikel perspektif. Nah, Bapak ulangi sekali lagi, jenis-jenis artikel ada dua. Yang pertama berdasarkan isi, yang kedua berdasarkan sudut pandang penulis. Pertama, artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, artikel religi. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang penulis, artikel deskripsi, artikel eksplanatif, artikel prediktif, artikel perspektif. Ini adalah jenis-jenis artikel. Selanjutnya, kita masuk yang B, evaluasi informasi dalam artikel. Menemukan informasi dalam artikel, terus membedakan informasi, fakta, dan opini. Kita masuk satu persatu. Menemukan informasi dalam artikel. Informasi dalam artikel itu ada dua, opini dan fakta. Opini berdasarkan kalimat yang mengandung opini, hujan di daerah perdesaan aromanya seperti rumput basah. Ini adalah berdasarkan opini. Terus yang berdasarkan fakta, yaitu aroma yang pertama dikenal sebagai petrikol dan yang lain disebut ozon. Nah, ini adalah fakta. Bapak ulangi, informasi dalam artikel itu ada dua, opini dan fakta. Nah, ini baca, diperhatikan kalimat yang mengandung opini adalah hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah. Terus yang fakta, mengandung fakta, aroma yang pertama dikenal sebagai petrikol dan yang lain disebut dengan ozon. Nah, ini adalah berdasarkan fakta. Selanjutnya, membedakan informasi opini dan fakta. Opini itu ada 5, berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, peristiwa yang belum terjadi. Ini adalah fakta, opini. Terus yang kedua, berdasarkan fakta, benar-benar terjadi dan nyata. 2, teruji kebenarannya. 3, bukti terpublikasi secara luas. 4, bersifat objektif. 5, keterangannya, waktu dan tempatnya jelas. Nah, ini membedakan informasi, opini dan fakta. Ada 5 masing-masing, ada 5. Selanjutnya, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Mengungkapkan opini, pendekatan penyusunan artikel. Nah, kita masuk satu-satu. Nih, aspek penting dalam penyusunan opini. Yang pertama, argumentasi. Yang A, harus didukung data aktual. Yang B, berisi analisis. Yang C, subjektif. Yang D, konstruktif. Yang E, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Terus yang kedua, bahasa yang digunakan. Yang A, ilmiah populer. Yang dua, sesuai sasaran pembacanya. Yang tiga, kalimat tidak terlalu panjang. Yang empat, mudah dibaca dan dipahami. Yang kelima, komunikatif dan efektif. Yang keenam, tidak bertele-tele. Nah, ini aspek penting dalam penyusunan opini. Selanjutnya, terdapat 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa dan dalam buku Menulis di Media Massa oleh Pariyati Sudirman. Nah, ini menurut Pariyati Sudirman. 1. Menggunakan pendekatan deduktif. Yang kedua, menggunakan pendekatan induktif. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kronologis. Yang keempat, menggunakan pendekatan logis. Yang kelima, menggunakan pendekatan spesial. Yang keenam, menggunakan pendekatan topikal. Nah, ini perhatikan yang baik-baik. Selanjutnya, analisis unsur kebahasaan artikel. Yang pertama,
adverbial, yang kedua kosakata, yang ketiga adalah konjungsi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan yang padat verba, adjektif, atau kalimat, misalnya sangat, lebih, dan tidak. Adverbial disebut juga kata keterangan. Nah, ini ada 6. Yang pertama, adverbia kualitatif, adverbia kuantitatif, adverbia limitatif, adverbia frekuentif, adverbia kewaktuan, adverbia kecaraan, adverbia konstruktif, adverbia keniscayaan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini ada kesalahan nih, seharusnya 5, 6, 7, 8, ada 8. Selanjutnya konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua suatu satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi yaitu selain itu, misalnya, padahal, justru. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat yaitu sejak, sebelumnya. Terus yang terakhir adalah konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, supaya, agar. Nah, ini konjungsi ini sama dengan kata penghubung. Kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Istilah umum untuk mempermudah pemahaman pembaca. Aktual mengandung peristiwa mutakhir, up to date. Fenomenal, kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Yang terakhir, keterangan oposisi, frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Nah, ini yang terakhir. Penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Penyusunan artikel sesuai dengan fakta. Yang pertama, judul, pembuka, isi, penutup atau simpulan. Tuh. Untuk menemukannya, mari kita perhatikan langkah-langkah menyusun artikel. Nah, yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan penulis, yang ketiga menentukan fakta yang berkaitan dengan tema, yang keempat menentukan opini-opini berdasarkan fakta, yang kelima menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu, yang keenam adalah membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Yang terakhir, untuk penyajian artikel, yang pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. Nah, ini tanda petik 2. Ini namanya tanda petik 2. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, mungkin atau rasanya. Yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, sebaiknya, saran, pendapat. Nah, ini berdasarkan penyajian artikel. Itu pembahasan kita di pertemuan ini. Untuk selanjutnya akan Bapak sampaikan melalui grup pembelajaran masing-masing. Hanya itu yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.